Kalau ditanya berapa kali hari ini kau bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bingung dia. Antum, berapa kali salawat buat Nabi SAW hari ini? Nggak terhitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar jamaah. Belum dihitung. Berapa kali yang kira-kira yang sudah antum bacakan? Ada 200? Lebih dari itu. Kurang 100? Kurang dari 100? 50? Kurang dari 50? 10 mungkin. Adalah 10. Syah, anak kasih hadiah buat antum, Masya Allah. Hadiah Syah. Ahibati fillah, kita akan berbincang tentang dakwah. Di surat Yusuf ayat 108, Allah Azza wa Jal mengatakan kepada nabinya, Qul hadhihi sabili. Katakan, ini jalanku. Yang mengaku pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, baca perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya dakwah. Di atas ranjang pun beliau berdakwah. Di meja makan pun beliau berdakwah alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka yang mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam melihat dakwah itu terwujud dalam kepribadian Nabi alaihi salatu wassalam. Duduknya beliau dakwah, jalannya beliau dakwah alaihi salatu wassalam. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kita tahu bahwasanya dakwah itu bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada yayasan, kepada sekte, kepada ormas. La. Ad'u ilallah. Tidak mengajak kepada diri Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau hamba Allah Jalla Jalaluh. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ana wa man ittaba'ani. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku mengajak kepada Allah ala basirah, di atas petunjuk Allah Azza wa Jal, di atas ilmu, di atas dalil, bukan di atas cerita dan omong kosong. Enggak. Maka kalau kita lihat dakwah Nabi alaihi salatu wassalam penuh dengan ayat-ayat Allah. Allah katakan yatlu alaihim ayatihi. Ketika ada orang yang ngajak berdialog sama Nabi SAW, Nabi bacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Ketika Umayyah bin Khalaf datang kepada Nabi SAW, Abu Jahal, dedengkot musyrikin datang, Nabi bacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla ala basira. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dakwahnya bukan dakwah abal-abalan. Kenapa Majelis Ulama Indonesia akhirnya mereka berpikir untuk membuat sertifikasi dai? Karena adanya orang-orang yang tidak pantas untuk naik ke mimbar ini, tapi dia naik ke mimbar. Ibnu Hajar Al-Haytami dari kalangan ulama Syafi'iyah, dia enggak orang naik mimbar berceramah. Kalau naik mimbar ceritanya khutbah Jumat, khutbah Id. Dia berpidato, berkhutbah, tapi dia enggak tahu hadis yang sahih dari hadis yang dhaif. Dia enggak tahu. Kata beliau, kalau orang itu
mengambil hadis-hadis yang hendak dia sampaikan dari kitab-kitab yang terpercaya seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka nggak apa-apa. Artinya dia berhati-hati menyampaikan. Tidak semua hadis, tidak semua buku dia baca, enggak. Maka nggak apa-apa. Tapi kalau dia asal menyampaikan, nggak boleh. Bahkan pemerintah harus melarang orang-orang kayak gini naik ke mimbar. Kenapa boleh jadi dia menyampaikan sesuatu yang ternyata batil, nggak benar? Bagaimana dikisahkan seorang yang khutbah di atas mimbar hari Jumat membuat jamaahnya menangis karena benar-benar dia menceritakan sebuah hadis yang mengena dan menyentuh hati mereka. Nangis nih jamaahnya. Kemudian dia mengatakan rawahu Ibnul Jauzi fil Mawdu'at. Hadis itu diriwayatkan Ibnul Jauzi dalam kitabnya kumpulan hadis-hadis palsu. Sampai dia nggak tahu al-Mawdu'at, pikirnya itu ya tema-tema. Maudhu kan bisa jadi tema. Dia sampaikan itu jamaah. Dia berdakwah laisa ala basirah. Maka kedatangan orang ke majlis ilmu supaya dia nggak sembarangan berdakwah. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Ballighu anni walau ayah," sampaikan dari aku walaupun satu ayat itu basirah. Engkau punya satu ayat. Engkau punya satu ayat. Jangan punya satu ayat nyampaikan dua. Dari mana yang kedua ini? Hasil pemikiran anak. Oh enggak. Jangan. Kita semua mengaku pengikut Nabi SAW. Buktikan. Kalau antum pengikut Nabi SAW. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Ahibati fillah. Dakwah itu diperlukan keikhlasan. Ada seorang yang bertanya, apakah amalan yang tidak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi? Kata alim ulama ini, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, nggak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi. Dalam artian kita akan melakukan, orang lain akan tahu kita yang melakukannya. Walaupun sekarang mungkin seorang membuat akun di YouTube dengan nama palsu atau dengan nama samaran, dia mulai mengupload video-video, tulisan-tulisan. Tapi kalau dengan nama samaran membuat orang malah nggak percaya siapa orang ini. Jadi termasuk amalan yang harus dilakukan terang-terangan, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya ada orang lain yang hendak kita kasih tahu. Maka dibutuhkan keikhlasan yang lebih. Korek api neraka itu siapa? Yang pertama kali akan jadi korek api neraka? Ustaz, alimun wa qari'ul Quran. Dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan awal man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath, salah satunya alimun wa qari'ul Quran. Berat jemaah. Ketika kita belum hijrah, ketika kita masih tenggelam dalam syahwat kita, setan yang menggoda kita sekelas dengan kita. Dan tatkala kita meninggalkan hari-hari gelap itu, menuju ke tempat yang terang benderang, setannya mungkin berganti. Orang ini nggak bisa diajak maksiat lagi. Diajak berzina, na'udzubillah minaz zina dia. Dia benar-benar meninggalkan. Maka
Maka syaitan berusaha bagaimana menggoda antum. Antum belajar, antum ngajar, antum baca Al-Quran, antum jadi imam, tapi bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Wal ikhlasu aziz. Keikhlasan itu sesuatu yang perlu perjuangan. Kalau lisan, maka kita akan menyampaikan lillahi ta'ala. Antum kenapa berdakwah? Kenapa antum termotivasi untuk membuka akun di YouTube, kemudian antum sampaikan agama Allah? Oh lillahi ta'ala ana. Nah, gak mungkin seorang ditanya, antum bikin akun YouTube? Iya, ana niatnya ria memang. Ada orang kayak gitu? Gak ada. Makanya ketika ditanya di hari kiamat, di sidang dia, lalu Allah tanyakan kepada dia, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika Al-Quran. Aku belajar mengangkat kebodohan dari diriku untuk mendapatkan keridhaanmu. Lalu aku ajarkan itu kepada umat manusia. Dan aku menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran fik, untuk mendapatkan keridhaanmu. Apa kata Allah Azza wa Jal? Kadzabta. Bohong kau. Bohong. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau selama ini belajar hanya mengejar gelar, disebut orang yang alim, ustaz, guru, kiai, apalah pujian-pujian yang disematkan kepada pendakwah yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dan menghafal Quran hanya sekedar mendapatkan gelar qari. Fulan juara 1 30 juz, fulan juara 1 10 juz, fulan juara 1 25 juz. Nggak ada gunanya Allah jemaah. Maka kita perlu sering-sering berdoa. Apa doa yang diajarkan Nabi SAW agar terhindar dari riya dan agar selalu ikhlas? Siapa yang tahu? Nah, fadhal. Masya Allah, barakallahu fikum. Arsil ilaih. Naam jemaah. Doanya yang udah pernah kita kaji di kitab Al-Adbul Mufrad. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku menyadarinya, aku tahu itu nggak boleh sebenarnya, tapi aku tetap kerjakan. Aku berlindung kepadamu dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tidak mengetahui. Belajar, niatnya dijaga, caranya yang benar. Perlu belajar adab dan etika, gimana ngomong sama orang tua, gimana ngomong sama anak-anak. Ahibati fillah, ada sebuah kitab dengan judul Asnaful Mad'uin wa Kaifiyatu Da'watihim. Judul kitabnya Asnaful Mad'uin wa Kaifiyatu Da'watihim. Macam-macam orang yang didakwain dan tata cara mendakwai mereka. Ini ditulis oleh Profesor Dr. Hamud bin Ahmad Ar-Ruhaili. Kitab ini ada di PDF. Beliau ini dulu pembimbing ana waktu nulis tesis di Madinah. Beliau membahas di sini tentang jenis-jenis manusia.
agar kita tidak salah cara ketika berdakwah. Bagaimana cara mendakwain fulan? Fulan ini termasuk yang mana ya? Fulan ini gila hormat. Oh, betul. Iya. Ya gimana kita kasih posisi sama dia? Bagaimana cerita Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau hendak menaklukkan kota Mekah. Datang pamannya Abbas. Ini pentingnya kita mendengarkan informasi dari sekitar kita tentang orang-orang yang hendak kita dakwain. Fulan ini siapa sih? Anda nggak kenal sama Fulan. Bagaimana kepribadian dia? Datanglah paman Nabi SAW yang hidup bersama Abu Sufyan di kota Mekah, yang kenal sama dia. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr, fa'atihi syai' minal fakhr. Ini Abu Sufyan ini suka dengan sesuatu kebanggaan dia gitu loh. Kehormatan dia suka. Ada orang-orang seperti itu jamaah. Kasihkan kepada dia sesuatu. Tujuannya apa? Memperbaiki dia. Supaya dia cinta dengan dakwah ini. Makanya ada orang yang awalnya masuk Islam karena harta. Makanya sebagian orang ini, fulan ini suka harta. Kau kasih duit aja sama dia. Insya Allah dia hadir di kajian. Ya sudah kasih duit. Lama kelamaan dia lupa dengan duit itu setelah mendengar ayat-ayat Allah disampaikan. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada penyeru beliau untuk menyeru ketika masuk kota Mekah. Apa yang dia katakan? Ala man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Rumahnya Abu Sufyan aman jemaah. Gimana senangnya Abu Sufyan? Namanya disebut secara khusus di hadapan penduduk Mekah. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Kemudian yang kedua, yang diam di Masjidil Haram aman. Orang ketika dengar masuk rumahnya Abu Sufyan, ya Allah, nggak cukup rumahnya Abu Sufyan kalau kita semua masuk rumahnya Abu Sufyan. Ketika disampaikan yang masuk ke Masjidil Haram aman. Oh, mungkin yang dekat rumahnya Abu Sufyan akan masuk rumahnya Abu Sufyan. Yang dekat Masjidil Haram akan masuk Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga mengatakan yang menutup pintu rumahnya aman. Loh, kalau gitu ada apa ke rumahnya Abu Sufyan? Ya, Hasan di rumah nah. Tapi penyebutan nama itu menunjukkan kehormatan buat dia jemaah. Jadi kita perlu belajar. Sebagian orang mengatakan, Ustadz yang penting ana sampaikan kepada orang. Mau nerima nggak nerima urusan mereka. Loh, engkau harus menjadi orang yang haris, semangat bagaimana orang ini dapat petunjuk gitu loh. Ini bicara pahala. Bicara bagaimana engkau mati, ini orang terus mengirimkan pahala dengan amalan dia. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilih, yang menunjukkan kepada kebaikan sama pahalamu. Bagaimana Nabi SAW ketika hendak menaklukkan Khaybar, beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, apa kata Nabi SAW? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dikasihnya hidayah satu orang lewat engkau, itu lebih baik daripada harta yang paling mulia, onta merah. Supaya orang tertanam di dirinya, bagaimana nih orang dapat hidayah. Kalau orang ini dapat hidayah, ya Allah, insya Allah anda dapat pahalanya lebih baik daripada harta yang paling mulia di muka bumi ini. Sehingga muncul semangat untuk menyampaikan agama Allah ini. Ahibati fillah, ada hak-hak orang yang kita dakwain. Apa hak dia? Supaya ketika antum berdakwah ini, antum tidak melampaui batasan antum. Orang itu kalau tahu hak orang lain,
insya Allah dia akan berusaha memberikan hak itu kepada mereka. Ini dibahas oleh Syekh di halaman 51. Makanya yang mahasiswa, antum download buku ini, antum kaji. Karena sekarang di kampus kita pelajaran metode dakwah itu sudah masuk mata pelajaran yang mata kuliah pilihan. Yang mau monggo, yang nggak mau nggak apa-apa. Tapi antum semua pendakwah, mau tidak mau, walaupun antum nggak belajar di kelas, antum kaji kitab ini. Yang pertama disebutkan hak orang yang kita dakwain. Siapa sih orang yang kita dakwain? Ini semua orang, mau muslim, mau kafir, bahkan jin pun masuk dalam kategori yang kita dakwain. Tapi gimana Ustaz? Anda nggak kelihatan sama jin? Ya kadangkala antum ngobatin orang umpamanya. Antum dakwain. Nabi SAW berdakwah kepada jin. Yang pertama, ayyu'tal mad'u wa yud'a haitsu kana. Haknya orang itu adalah didatangi dan didakwain dimanapun dia berada. Jangan antum nyuruh orang itu, ayolah antum ke masjid kalau kepingin ana dakwain. Soalnya ceramahnya ana di masjid loh. Antum berangkat ke tempat dia. Antum datangin dia. Ada perbedaan, sebagian orang mengatakan, Ustadz, ilmu itu kan didatangi Ustadz. Masa Ustadznya mendatangi para penuntut ilmu? Ah, di sini ada perbedaan. Para penuntut ilmu dia datang ke gurunya, bukan gurunya yang datang kepada mereka. Karena para penuntut ilmu ini sudah terbuka hatinya dan dia ingin mendapatkan ilmu. Tapi kalau orang-orang yang mereka dengar azan nggak ke masjid, apa antum tungguin dia sampai datang ke masjid? Kok nggak datang-datang dia ke masjid? Ya antum yang datang ke tempat dia. Dan itu yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mendakwain pemimpin-pemimpin kabilah, datang ke majlis-majlis mereka, nggak nunggu mereka datang ke majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman berdakwah, nggak nunggu penduduk Yaman datang, dikirim Abu Musa al-Ash'ari berdakwah. Karena kalau bicara dakwah ini, ya kita datang mengajak mereka. Setelah mereka mau, ya udah antum nggak perlu datang lagi sama mereka. Mereka jadi penuntut ilmu. Mereka akan datang ke majelis. Maka bagi teman-teman ini yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, mungkin antum berpikir, gimana Ustaz? Anak itu di kampung nggak dikasih mimbar Ustaz. Orang-orang nggak mau sama ana. Ya sudah antum datengin. Yang bisa antum dakwain. Kawan, kerabat, pedagang. Ingat dengan kisah seorang orang awam ini kadang-kala lebih semangat berdakwah daripada yang berilmu. Kisah seorang yang dia mendengarkan di satu majelis. Jadi di Arab Saudi ini kadangkala habis maghrib, habis asar itu ada syekh yang menyampaikan kultum lah, kalau nggak baca kitab gitu ya. Syekh itu menyampaikan tentang hadis kalimatani yang diriwayatkan Imam Bukhari insyaallah, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai Allah Ar-Rahman. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Setelah kajian dia datang ke syekh ini. Dia orang awam. Dia datang, Syekh, afwan, boleh dicatatkan hadis tadi, aku ingin menghafalnya ya Syekh. Maka dicatatkan sama Syekh, dihafal sama dia. Apa yang dia lakukan? Dia cuma punya satu ilmu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dimanapun dia pergi, ketemu sama orang, dia sampaikan. Naik bis,
Berduaan, kenalan. Nah, antum kenal sama yang di kanan antum. Coba antum lihat yang di kanan antum. Hei antum. Nah, sama yang di kanan antum kenal. Coba kenalan sekarang. Dari mana? Dari Riau. Dia dari mana? Padang. Masya Allah. Jemaah kita ini kadang duduk bareng dari awal sampai akhir, nggak kenal sama di sebelah kita. Astaghfirullahaladzim. Kita wallahi sekarang hidup itu nafsi-nafsi. Enggak, antum datang, assalamualaikum, kaif hal, dari mana antum? Masya Allah, naik apa ke sini? Tukar-tukaran nomor handphone. Mungkin antum perlu bantuan anak ini tuh. Allah, hada majlis. Ini majlis yang malaikat turun, jemaah. Rahmat Allah meliputin orang-orang di sini. Allah menyebut-nyebut orang yang hadir. Lalu antum nggak mau kenal sama yang di kanan antum. Jangan sampai antum pulang kecuali antum sudah bawa 5 orang yang kenalan baru paling enggak. Depan 1, kanan 1, kiri 1, belakang 1. Keluar masjid tambah 1 nanti. Tambah 5 jemaah. Ini orang duduk di bis, ketemu sama orang, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, kefak, dia tanya. Lalu dia ngomong, antum mau aku kasih amalan? Masa enggak mau dia? Iya mau, kata dia. Kasih amalan. Ya sudah. Ini orang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sudah dikasih amalan. Oh iya, makasih. Udah mereka berpisah. Nanti ketemu sama orang di warung, dia sampaikan. Sampai dia kalau belanja jemaah. Belanja di minimarket. Biasanya kan kasir itu mengatakan, mau tambah pulsa atau apa? Kan seperti itu. Ini dia ngomong, Mas, antum mau saya kasih amalan? Ini dia mau nawarin pulsa wala apa, ditawarin amalan. Masa ngomong enggak dia? Ya enggak, iya mau aja dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemana dia pergi? Dan antum mahasiswa, banyak hadis yang dihafal. Tapi berapa yang sudah antum sampaikan? Banyak ayat-ayat yang diingat. Tapi berapa yang sudah antum sampaikan? Nih orang cuma punya 1 jemaah. Tapi dia tahu hak orang-orang itu. Mungkin dia nggak tahu dengan amalan ini, dia sampaikan. Sampai disebutkan dalam kisah itu, dia pingsan jemaah, sakit, dibawa ke rumah sakit. Diturunkan dari ambulan ya, pakai ranjang itu, yang dorong itu. Ketika dia lagi didorong ini, dokter datang semua, membuka bajunya, diperiksa dia. Tahu-tahu dia sadar. Dia ngelihat ada dokter, ya tabib, kata dia. Mau aku kasih amalan engkau? Wallah jemaah, qala Rasulullah SAW. Dia sebutkan kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia meninggal dunia. Kita perlu mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Perlu antum sampaikan. Jangan nunggu gelas antum penuh baru menyampaikan antum. Kalau isi gelas antum hanya separuh, sampaikan yang separuh. Tadi haknya orang-orang itu yang antum kenal. Antum duduk sama dia di warung, antum mungkin kos orang itu, mungkin tinggal di rumah itu, ngobrol sama orang itu. Mas, saya tadi di kelas dapat 1 amalan, antum mau anak kasih tahu? Masa dia ngomong enggak lah, na'udzubillah. Enggak lah jemaah. Kita perlu semangat jemaah. Itu hak mereka. Mereka nggak belajar di kelas. Mungkin mereka nggak diterima, mungkin mereka sudah tua, mungkin mereka juga nggak punya keinginan. Dan antum belajar, antum dapat ilmu, antum sampaikan kepada mereka. Maka hak yang pertama itu adalah tadi, didatengin orang itu, dimanapun dia berada. Yang kedua, beliau mengatakan ikhtiar ansabil wasail wal asalib al mulaima fi da'wati. Memilihkan cara, metode yang paling tepat buat orang itu.
Orang ini kayak tadi, Abu Sufyan sukanya apa? Kehormatan, kasih kehormatan. Fulan sukanya apa? Harta, oh kasih harta. Kita ini sedang berjuang jamaah. Lo anak kasihkan harta anak, iya masa antum mau cari hartanya orang dikasihkan ke dia? Harta antum berikan kepada dia, nggak ada masalah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam selesai perang Hunain, beliau membagikan satu orang dikasih 100 ekor onta. Ada satu orang dikasih kambing di antara 2 gunung jemaah. Akhirnya orang ini pulang ke kampungnya mengatakan kepada orang-orang itu, "Ayyuhan nas, aslimu, aslimu." Wahai umat manusia, kalian masuk Islam. Masuk Islam kalian, katanya. Loh, kenapa kata dia? Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an man la yakhshal faqra. Muhammad itu bukan manusia biasa. Bukan. Dia berbagi, dia memberikan sesuatu yang dia tidak takut kekurangan, dia tidak takut kefakiran. Jadi orang yang awalnya pagi harinya masuk Islam karena harta, sore harinya sudah karena Allah Azza wa Jalla. Karena itu nggak mungkin. Kisah anaknya Umayyah, Sufyan bin Umayyah. Ketika Nabi hendak perang Hunain, Nabi pinjam sama dia 100 baju besi dan persenjataan. Dia nggak masuk Islam. Sufyan nggak masuk Islam. Ketika dibawa baju-baju itu, ada emosi sedikit di diri dia, mengatakan, "Aghasban ya Muhammad, apakah ini perampasan?" Kata Rasulullah, "La, bal ariyatun madmunah." Enggak, ini pinjam yang dijamin. Kalau rusak diperbaiki. Berangkatlah Sufyan, nggak ikut perang. Dia ingin ngawasin barangnya dia ini. Sampai selesai perang, Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Nabi bagi-bagi. Sufyan ini, Safwan bukan Sufyan ya, Safwan bin Umayyah. Safwan ini melihat ada satu tempat harta itu banyak sekali jemaah. Ada mungkin 100 ekor onta yang bagus-bagus di sana. Safwan ini ngelirik ke sana, dilihat ya. Nabi ngelirik ke Sufyan. Oh, Safwan ini lagi perhatian sama itu harta. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ayu'jibuka hadza? Apakah engkau senang dengan ini?" kata dia. Kata Safwan, "Na'am." Apa kata Nabi SAW? "Itu buat kamu semuanya." Apa kata Safwan? "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Kata dia, nggak mungkin orang manusia biasa ngasih seperti ini, nggak mungkin. Kalau bukan Nabi nggak mungkin. Dia ngelihat ada orang mau ngasih seperti ini banyaknya. Wallah, bukan manusia biasa. Maka Safwan pun langsung beriman, jemaah. Di situ kita harus tahu cara yang tepat buat mendakwain orang ini. Amr bin Taghlib, salah seorang sahabat yang sudah lama masuk Islam ya. Suatu hari Nabi SAW itu dapat harta, dapat pakaian ini itu. Akhirnya sama Nabi dibagikan ke beberapa sahabat. Sebagian nggak dikasih. Amr bin Taghlib agak sakit hati. Kenapa Nabi kok nggak ngasih aku gitu loh? Berarti Nabi ini nggak sayang sama aku, nggak suka sama aku. Karena kita tahu hadiah itu tanda cinta gitu. Kalau nggak dikasih kan berarti nggak suka orang ini sama aku. Akhirnya adalah omongan di belakang. Karena ada omongan itu, Nabi SAW naik mimbar. Jangan sampai omongan ini liar, harus diperbaiki. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Aku tuh berbagi kepada seseorang dan sebagiannya aku nggak kasih. Padahal yang tidak aku kasih itu lebih aku cintai daripada yang aku kasih." Minhum Amr bin Taghlib. Di antara mereka itu Amr bin Taghlib. Namanya Amr disebut Allah, kata dia. Apa kata Amr bin Taghlib? "Demi Allah, aku nggak ingin ucapan itu diganti onta merah, nggak ingin." Dia nggak suka harta, enggak. Cuma dia takut kok kayaknya nggak diperhatikan sama Nabi SAW. Tadi ada orang-orang yang hanya perlu perhatian antum. Antum berbagi cinta sama dia. Dikasih duit, aku punya duit gitu loh. Aku nggak perlu itu. Tapi kalau
dia mengucapkan salam sama aku, ahlan wa sahlan, didatangin ke rumahnya, dia jadi senang gitu loh. Makanya pernah Nabi SAW di majelisnya, nasma' al-adhan wal jamaah.
Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Taib, hak yang ketiga, setelah kita memilihkan metode cara yang paling sesuai buat dia, yang ketiga adalah sayang sama dia. Sayang, bersungguh-sungguh agar dia dapat hidayah. Tidak seperti orang yang anak pokoknya sudah sampaikan selesai, enggak. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun. Bagaimana Nabi Saleh, beliau datang kepada kaumnya, nyampaikan kepada mereka, mereka minta mukjizat, maka minta Nabi Saleh, ingin mereka dapat hidayah, dikeluarkan sama Allah Azza wa Jalla itu onta dari batu. Bagaimana Nabi Lut alaihi salatu wassalam ketika datang kaumnya, memberikan arahan kepada mereka, haula'i banati hunna atharu lakum. Tuh perempuan-perempuan tuh, putri-putriku, karena Nabi itu bapaknya umat, itu lebih suci buat kalian. Dikasih arahan. Bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang ke tempatnya Fir'aun dengan lemah lembut. Fir'aun menantang untuk terjadi tanding sihir, karena dianggap yang dibawa oleh Nabi Musa adalah sihir. Nabi Musa mengatakan, oke, ayo sudah. Beliau ingin Fir'aun dapat hidayah. Subhanallah, sampai seperti itu. Maka kita bagaimana memiliki keinginan yang kuat agar orang dapat hidayah. Di Amerika ada seorang wanita dari Yaman, dia ikut anaknya ke Amerika. Dia buta huruf, dia nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Ketika dia berangkat ke Amerika, dia melihat bagaimana kondisi manusia yang berbuat kesyirikan, yang berbuat kemaksiatan, yang nggak kenal sama Tuhan mereka. Dia, ya Allah, ya apa orang-orang ini, kata dia. Bagaimana caranya supaya mereka dapat hidayah? Paling nggak tahu gitu loh. Akhirnya perempuan ini datang kepada seorang ustadz di Islamic Center di sana. Dia sampaikan, Syekh, ayolah Syekh, kata dia, engkau bikin open house. Karena orang-orang itu kalau diundang open house, makan, ini itu biasanya datang gitu loh. Tapi kalau diundang kajian, ya mana datang mereka. Syekhnya sibuk, ini itu macam-macam, akhirnya nggak bisa syekhnya. Apa yang dilakukan perempuan ini jamaah? Dia kumpulkan uang pemberian anaknya. Setelah cukup itu duit, dia minta tolong sama satu kawannya untuk membuat acara di satu rumah. Dia sewa gedung atau apa, bikin acara undangan kepada tetangga-tetangganya, lalu dia datang ke syekh ini. Karena dia tahu nggak punya ilmu dia. Dia nggak punya ilmu, tapi dia punya semangat bagaimana orang ini dapat hidayah. Datang kepada syekh, Syekh, ana sudah bikin acara hari ini. Aku minta kau datang, engkau jelaskan tentang Islam kepada mereka. Datanglah syekh ini. Datang tuh orang-orang non-muslim kumpul di sana. Dikasih penjelasan tentang agama Islam. Karena banyak mereka yang dapat informasi salah tentang Islam, jamaah. Islam itu teroris, Islam itu radikal, Islam itu mendolimin wanita. Ada banyak cerita-cerita sumbang tentang Islam ini. Sampai ada orang Mesir di Amerika, dia selalu dibully sama anak-anak kecil. Kamu muslim ya? Katanya orang Islam itu ada ekornya, kata dia. Terus dibully seperti itu, jamaah. Saking sakit hatinya dia, sini kalian, mau lihat kalian. Dibukakan sama dia. Berarti ditanamkan oleh orang-orang di sana bahwa muslim itu kayak gitu. Ini sebelum ada media sekarang ya, yang bagaimana dikabarkan Mekah seperti ini, pelaksanaan ibadah haji itu banyak kematian, banyak ini itu. Akhirnya Syekh datang menjelaskan tentang Islam kepada mereka. Subhanallah jemaah. Ada satu perempuan yang datang. Ya bebas lah di sana, dia pegang mic. Sepertinya dia masuk Islam. Lalu dia mengatakan, aku akan tuntut kalian di hadapan Tuhan, kata dia.
Kenapa baru sekarang kalian jelaskan tentang Islam kepada kami? Bapak ibu anak sudah mati. Kenapa nggak dari dulu kalian jelaskan tentang Islam itu? Wallahi syama, kita harus semangat. Kesian dia nggak tahu mungkin. Tugas kita menyampaikan agama Allah ini. Banyak cerita tentang semangat orang menyampaikan agama Allah ini, yang kadang-kadang itu terjadi dari orang awam. Ada kisah bagaimana seorang perempuan yang hendak bunuh diri. Ini ada anak kecil, Masya Allah, dia suka bagi. Antum lihat ya, di negeri kita ini ada dari agama lain yang suka nyebarkan selebaran tentang agama mereka. Ini di Eropa atau di Amerika sana, anak kecil ngomong sama abahnya, aku mau sebarin buku apa? Ada buku mencari kebahagiaan atau apa, jelaskan tentang Islam di situ. Dia ngetuk sebuah rumah, dia mau kasih buku itu. Ternyata di rumah itu ada seorang wanita yang hendak bunuh diri. Dia dengar ada ketukan pintu itu, nggak jadi dia. Dia turun. Kemudian dibuka pintu, ada anak kecil ini ngasihkan buku itu. Subhanallah, akhirnya dia masuk Islam, nggak jadi bunuh diri. Ada orang-orang yang perlu kita sampaikan agama Allah ini sama mereka. Dan sebagai bentuk kita benar-benar semangat agar dia dapat hidayah, antum doakan dia. Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengutus Tufail bin Amr ad-Dawsi kepada kaumnya, Tufail minta tanda bahwa dia utusan Nabi SAW. Dikasih cahaya di keningnya. Dia, jangan ya Rasulullah, nanti mereka mengira cahaya ini ya penyakit atau aib. Akhirnya ditaruh di cemetinya, pecutnya dia. Cahaya itu terang, kalau malam itu kelihatan terang. Tapi ternyata kaumnya itu nggak nerima. Bertahun-tahun berdakwah nggak nerima mereka. Yang menerima Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, alhamdulillah dia masuk Islam. Akhirnya ketika Nabi sudah hijrah alaihi salatu wasallam ke kota Madinah, Tufail datang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna dausan qad abad wa bagat fad'ullah alaihim. Ya Rasulullah, udah nggak bisa nih. Qabilah Daus ini bandel, nggak nurut, mereka udah melampaui batas. Doakan semoga Allah membinasakan mereka. Subhanallah, jemaah. Nabi berdoa, jemaah. Itu para sahabat yang melihat Nabi berdoa, ada omongan di antara mereka, halaka Daus, habis sudah Daus ini. Ternyata doanya Nabi SAW, Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus dan datangkan mereka ke sini. Tufail, engkau pulang dakwain lagi. Pulang satu kabilah masuk Islam, jemaah. Kita perlu sungguh-sungguh, kita kepingin, engkau kepingin gak dia dapat hidayah? Kalau benar engkau kepingin, di hadapannya engkau berdakwah di malam hari, di hadapan Allah, engkau mendoakan dia. Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau ingin penduduk Taif dapat hidayah. Beliau mendakwain mereka. Tapi kita tahu kisah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dilemparin batu, jemaah. Beliau diusir dari Taif seperti anjing dilemparin batu oleh manusia. Padahal beliau adalah makhluk yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Ketika ditawarin sama malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung Akhsyabain, 2 gunung kepada penduduk Taif, apa kata Nabi SAW? Enggak. Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah tabaraka wa ta'ala wa la yusyrik bihi syai'an. Enggak. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Itu kejadian tahun 10 kenabian. Kemudian tahun 8 Hijriah, 13 tahun, 11 tahun kemudian, Nabi alaihi salatu wasallam datang ke Taif. Datang ke Taif dalam rangka memerangi Taif bersama para sahabatnya. Tapi ternyata benteng Taif terlalu kuat, jemaah, dan Allah tidak memperkenankan untuk menaklukkan Taif. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mengatakan, ya Rasulullah, doakan semoga Allah membinasakan mereka. Kembali Nabi mendoakan semoga mereka dapat hidayah. 11 tahun beliau nggak berubah, jemaah.
Beliau tetap ingin dapat hidayah penduduk Taif itu. Ini yang perlu ada di diri kita. Bagaimana kita benar-benar kepingin dia dapat hidayah. Apa buktinya? Doakan dia tadi, memilih cara yang paling baik ya. Menggunakan segala cara. Bagaimana Nabi SAW ingin Umar dapat hidayah. Atau Abu Jahal dapat hidayah. Manalah yang dapat hidayah? Didoakan sama Allah Azza wa Jalla. Atau minta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, haknya orang yang kita dakwain adalah dia punya hak untuk dimaafkan kesalahannya. Dan kita berbuat baik sama dia. Dai itu nggak boleh baperan. Aduh, anak sakit hati sama fulan, janganlah, maafkan dia. Bagaimana Nabi SAW sama orang Badui ini jemaah? Ada A'rabi, Nabi ketika itu sedang istirahat dalam satu peperangan, beliau singgah. Tahu-tahu datang orang ini mengambil pedang Nabi SAW, mengatakan, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Siapa yang biasanya menyelamatkan engkau dari aku ya Muhammad? Bayangin, dia mau bunuh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Allah, gemetar orangnya, jatuh itu pedang. Apakah kemudian Nabi SAW menghukum dia? Nabi mengatakan, sekarang siapa yang dapat menghalangimu dari aku? Kata dia, enggak ada. Jadilah engkau yang orang yang baik ketika ia memberikan balasan, kata dia. Dimaafkan sama Nabi SAW. Diajak masuk Islam, dia nggak mau. Enggak, tapi aku belum tertarik ya. Tapi aku tidak akan memerangimu dan aku tidak akan bergabung sama kaum yang memerangimu. Subhanallah jemaah. Perlu kita memaafkan orang-orang itu. Ada kejadian Usamah bin Zaid dalam satu peperangan. Ingat, jihad dalam Islam itu bukan karena kita ingin memperluas daerah Islam, tapi karena kita ingin menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla, supaya nggak dihalangin gitu loh. Usamah bin Zaid dengan salah satu dari orang Ansar, ketika dia mengejar satu orang musyrik dalam satu peperangan, tatkala terdesak orang ini, orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Yang orang Ansar ditahan senjatanya, yang Usamah dilanjutkan dibunuh orang ini. Berita itu sampai kepada Nabi SAW. Dipanggil Usamah. Ya Usamah, ataqtuluhu aw aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Usamah, engkau bunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana engkau akan berbuat dengan la ilaha illallah pada hari kiamat nanti? Usamah mengatakan, ya Rasulullah, dia mengatakan itu karena takut dari kematian, takut dari pedang. Apa kata Nabi SAW? Halla syaqaqta qalbah. Kenapa engkau enggak belah dadanya? Supaya engkau tahu dia memang bicara dari hatinya atau hanya di lisannya. Diam Usamah. Ditegur sama Nabi SAW. Kita tuh harus jadi orang yang pemaaf. Maka jangan, subhanallah ya, jangan balas dendam untuk diri sendiri. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Nabi SAW? Nabi itu nggak pernah marah karena dirinya, kecuali ketika batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah dilanggar, baru beliau marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah, 13 tahun Nabi di sana, mereka menyakiti Nabi SAW. Mereka membunuh sebagian sahabat Nabi SAW. Ketika beliau menguasai Mekah, beliau maafkan mereka. Kecuali ada orang-orang yang memang tidak pantas untuk dimaafkan. Jadi antum maafkan dan berbuat baik sama dia. Berbuat baik sama orang yang antum dakwain ini, ya memuliakan dia. Antum punya rezeki, antum bagi sama dia. Dan itu dilakukan sama Nabi SAW. Bagaimana beliau terus berbuat baik. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau bisa lembut sama mereka.
Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Andai kata sikapmu itu kasar dan hatimu keras, orang-orang kabur dari engkau. Maka di sini ingat, pendakwah itu harus lembut. Bagaimana dia nggak boleh keras hatinya, nggak boleh kasar sama mad'u. Nabi aja al-amin. Andai kata beliau kasar dan keras hatinya, kata Allah Azza wa Jalla, lan faddu min haulik. Orang itu akan meninggalkanmu. Terus fa'fu anhum, maafkan mereka. Ya sudah, cukup memaafkan mereka aja. Berbuat baik sama mereka. Wastaghfir lahum. Ini orang sudah nyakitin, kita suruh maafin, terus kita suruh doain lagi. Nah, wastaghfir lahum. Mohonkan ampunan buat orang itu. Cukup enggak? Belum cukup. Wasyawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah. Diorangkan orang ini jamaah. Jadi karena manusia ini asalnya baik jamaah. Enggak ada manusia jahat. Yang jahat itu siapa? Setan. Yang jahat itu setan. Makanya kenapa Allah nyuruh Nabi Musa mendakwain Fir'aun dengan lemah lembut? Karena asalnya manusia ini baik. Makanya Allah kasih metode dalam menghadapi manusia yang menyakitin kita. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wala tastawil hasana wala sayyi'ah. Baik dan buruk itu nggak sama loh. Idfa' billati hi ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Jadi kalau ada orang yang menyakitin kita, berbuat buruk sama kita, idfa' billati hi ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba permusuhan yang ada antara engkau sama dia berubah menjadi persahabatan yang hangat. Karena kita berbuat baik. Ini orang sebenarnya orang baik. Tapi ada yang nggak mau jadi orang baik. Beda sama syaitan. Kalau ketemu syaitan, antum bisa maafin syaitan. Malah dia mungkin nggak sengaja menyesatkan anak. Nggak ada cuma. Maka kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau sudah syaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggak ada sudah berbuat baik sama syaitan. Maka ingat, maafkan, doakan agar Allah ngampuni dia, dan ajak dia musyawarah, diorangkan. Orang itu kalau diorangkan, apa ya, dihargain, dihormatin, dia merasa, ya Allah, ana ini udah nyakitin, tapi ternyata dia terus berbuat baik sama ana. Semoga jadi hidayah buat dia. Yang kelima, nggak boleh kita meremehkan siapapun dalam dakwah ini. Nggak boleh. Kadang-kala kita ngeliat, aduh mah kayaknya dia sulit dapat hidayah. Juga dia kalau dapat hidayah, apa sih manfaatnya? A'udzubillah. Nggak boleh. Nabi alaihi salatu wassalam ditegur sama Allah Azza wa Jal. Turunnya surat Abasa wa Tawalla. An ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Ditegur sama Allah. Tuh memang dia buta. Dan ini ada tokoh-tokoh Quraisy. Dia mau tanya, dia datang mau konsultasi agama, jangan diremehkan, ditegur sama Allah. Kita nggak boleh meremehkan. Jangan kalau orang itu perlente pakaiannya baru kita memperhatikan dia, enggak. Walaupun pakaiannya mungkin jelek, buruk, kita lihat dia orang miskin, tetap kita harus mendakwain. Dan sekali lagi, satu orang dapat hidayah itu lebih baik daripada humrun na'am. Kemudian yang terakhir, hak yang keenam, tidak boleh kita melecehkan dia di depan orang banyak. Jangan menegur orang itu di depan orang banyak, yang akhirnya bukan nasihat yang kita berikan, bukan dakwah yang kita sampaikan, tapi yang ada pelecehan. Kesian kalau engkau tegur di depan orang. Beda kalau di kelas. Memang kelas itu tempat
Mendidik. Di kelas ada mahasiswa telat disetrap. Ustaz, masa anda disetrap di depan orang banyak Ustaz? Mungkin anda disetrap di kamar aja lah Ustaz. Nggak. Tujuannya disetrap itu bagaimana dia membuat jerah. Tapi kalau kita memberikan nasihat kepada orang, jangan di depan orang banyak. Apalagi kalau orang itu punya posisi, punya kedudukan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau ini imam, alim ulama. Beliau mengatakan, ta'ammadni binushika fin firadin wajannibni nasihata fil jama'ah. Engkau kalau mau kasih nasihat aku, tolong ketika aku sendirian ya. Kata, sengaja engkau cari waktu sendirian. Hindari kasih nasihat aku di depan orang banyak. Kalau engkau ngasih nasihat aku ketika aku sendirian, engkau berarti memang ingin kebaikan buat aku. Tapi kalau engkau kasih nasihat aku di depan orang banyak, itu namanya pelecehan. Fala tajza idza lam tu'ta ta'ah. Engkau jangan marah kalau aku enggak dengarkan nasihatmu. Karena engkau memang enggak ingin ngasih nasihat. Engkau ingin melecehkan aku. Hindari hal itu. Hindari hal itu. Dulu ungkapan salafus saleh ya. Dulu itu orang kalau melihat saudaranya salah ya, dia kasih nasihat sembunyi-sembunyi, dia kasih nasihat dengan cara yang lembut, benar-benar dia ingin orang ini baik. Tapi sekarang kondisinya berubah. Kalau temannya salah, yang ingin bagaimana kesalahan ini diketahui oleh orang banyak. Jangan. Maka tolong hormatin orang-orang yang kita dakwahi. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan kepada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita semakin semangat berdakwah dan tahu diri. Bagaimana cara kita menyampaikan agama Allah ini kepada orang. Ahibati fillah, hidup kita nggak lama. Hidup kita nggak lama. Tapi bagaimana antum mati, pahala itu terus mengalir buat antum. Adanya orang-orang yang dapat hidayah lewat diri antum. Dakwah ini fardu kifayah. Semua orang wajib berdakwah. Kalau sudah ada yang menyampaikan berarti yang lain nggak wajib. Tapi boleh jadi fardu ain. Menjadi kewajiban setiap muslim di orang-orang yang jadi tanggung jawab dia. Ayah, engkau wajib mendakwain anak-anakmu. Seorang bos di perusahaan, engkau punya anak buah, engkau wajib dakwain mereka. Seorang majikan punya pembantu di rumah, engkau dakwain pembantumu. Karena pembantu itu engkau suruh-suruh, berarti dia bisa dengarkan ungkapanmu. Jadi kalau setiap orang tahu dengan kewajibannya, insya Allah dakwah ini jadi ringan. Karena semuanya telah menyampaikan agama Allah di mana mereka berada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.